kami bersyukur. Dan saat hari ini Tuhan, di hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, biarlah kami juga mengalami lawatan-Mu. Kami mengalami Tuhan, hidup dipenuhi oleh Rohul Kudus. Bahkan hidup dipimpin Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami dengarkan sabda firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mendapatkan rema yang dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini hari apa? Pentakosta. Saya sudah bilang tadi ya. Apa itu hari Pentakosta? Yuk kita lihat dulu Alkitab kita buka dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang, saya ulangi, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jemaat dikasih Tuhan, peristiwa Pentakosta terjadi. Sebentar, tadi saya nanya ya, apa itu Pentakosta? Pada hari Pentakosta, berarti hari Pentakosta. Pada waktu mengatakan ini, harusnya menurut konteks yang kita baca, itu belum turun Roh Kudus. Waktu ini loh, pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta yang dimaksud ini belum terjadi pencurahan Roh Kudus. Baru berikutnya nanti, oke. Maksudnya begini. Misalnya saya berkata, di perjanjian lama juga ada waktu itu ya, ketika Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Ya kan? Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Paskah artinya apa? Kita selalu berkata Paskah itu kemenangan. Ya, Paskah itu peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian gitu kan. Tetapi waktu Yesus mengadakan jamuan makan kan Yesus belum disalibkan. Nah, kita langsung melihat ke belakang. Oh, yang dirayakan Yesus dan murid-muridnya itu Paskah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini juga sama.
Jadi peristiwa Pentakosta sesungguhnya itu yang terjadi itu bukan hari pencurahan awalnya ya pada masa itu. Jadi di hari Pentakosta itu peringatan hari Penta itu 5 ya. Pentagram. Penta, ya pokoknya peta mesti 5. Nah, kalau Pentakosta ini yang ke-50 atau disebut juga pada masa itu hari raya 7 minggu. Ya, 7 kali 7 49. Nah, itulah malam itu berarti malam ke-50. Nah, pada zaman dahulu perayaan apa itu? Perayaan panen raya. Jadi mereka itu mengucap syukur untuk panen raya yang luar biasa. Mereka bersukacita dengan hasil yang didapat dari usaha mereka. Nah, itulah sebetulnya peringatan yang terjadi. Nah, pada waktu peringatan hari 7 minggu menurut perjanjian lama ya, karena mereka waktu itu juga merayakan itu, ya. Mereka kumpul semua, mereka akan bersyukur juga, wah Tuhan sudah memberkati luar biasa. Tetapi saat mereka berkumpul itulah tiba-tiba, ya, ada suara bergerumun turun dari langit seperti tiupan angin. Padahal mereka di dalam. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat lidah-lidah api. Saudara tahu lidah api? Lidah api kok punya lidah? Maksudnya ini api yang menjilat-jilat gitu loh. Mubal-mubal gitu loh ya. Jadi nyala api yang gitu loh. Nyalat-nyalat gitu loh istilahnya. Nah, turun atas setiap orang yang ada di tempat itu. Nah, masing-masing dipenuhi dengan itu. Ya, terus setelah itu mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Ya, jadi mereka saat itu heboh sekali. Suasana jadi ramai heboh. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, yang terjadi orang-orang di luaran itu juga kaget. Itu suara apa? Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Pas kerumun suara itu orang-orang langsung dong gerombol. Ini apa tuh? Semua heran, ingat ini masih rangkaian dari Paskah kemarin. Jadi artinya orang-orang dari banyak negara masih di Yerusalem. Ya, seperti tradisi yang di sana, kalau namanya hari Paskah itu semua orang Yahudi, ya, mereka yang mengikuti ajaran dari Musa, mereka ngumpul di Yerusalem. Mereka biasanya mungkin tinggalnya di negara manapun, mereka datang ke situ. Ketika mereka mengenal kebenaran itu, oh ada Tuhan di Yerusalem, Tuhannya orang Israel. Akhirnya mereka datang ke situ. Setiap perayaan, setiap tahunnya. Nah, Pentakosta ini banyak orang juga ternyata dari mana-mana. Kalau kita baca ini ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan orang dari mana saja kumpul di situ. Mereka gumun. Itu orang, loh ngomongnya kok kayak ngomong bahasaku. Ya, padahal mereka yang kumpul ini orang-orang Galilea. Tetapi iso ngomong bahasa Arab, iso ngomong bahasa orang Elam, orang bahasa Partia dan sebagainya. Hebat sekali. Ya. Tetapi beberapa nyindir, mereka baru mabuk itu. Nah, tetapi kalau kita lihat selanjutnya nanti Petrus menjelaskan, kami tidak mabuk. Tetapi kami menerima janji Tuhan. Jadi coba lihat sekarang. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Petrus mengutip dari kitab Nabi Yoel, nubuatan Nabi Yoel. Saya bacakan ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Garis bawahi, semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, ini sudah dinubuatkan.
Jadi zaman Nabi Yoel, sudah bisa lihat nanti juga di Yoel ya. Di kitab Nabi Yoel itu dikatakan seperti itu. Seperti yang dikutip oleh Petrus itu. Di hari akhir akan ada pencurahan roh ke atas semua manusia. Ini peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ingat zaman dulu orang bisa dihinggapi Roh Kudus. Orang bisa dijamah Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Itu hanya imam, raja, nabi. Orang biasa tidak. Tadi dikatakan bahkan hamba-hamba, budak-budak sekalipun bisa penuhan Roh Kudus. Tapi di perjanjian lama enggak. Tetapi janji Tuhan tapi di kitab Nabi Yoel dikatakan semua manusia. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, hamba-hamba atau budak-budak, mereka juga bisa kepenuhan Roh Kudus. Luar biasa. Penuhan Roh Kudus itu enggak sembarangan. Tidak semua orang zaman dulu bisa di perjanjian lama. Sehingga itu hanya orang yang terpilih. Ya, kalau orang-orang biasa tidak. Tetapi ya, apa istimewanya atau dipenuhi Roh Kudus? Itu luar biasa saya katakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikata, kowe bakal tompo kaseten. Ya, ini terjemahan bahasa Jawa. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terima kuasa. Artinya ada kuasa Tuhan memenuhi hidup kita. Sekarang kalau kuasa Tuhan yang memenuhi kita, yang ada dalam hidup kita, apa yang ditakutkan lagi? Amin. Orang ingin kuasa ngelakoni zaman dulu. Tetapi orang percaya bisa terima kuasa jauh lebih besar daripada orang-orang zaman dulu. Zaman Mojopahit, zaman Singosari ya, yang suka ngelakoni itu semua. Semua tunduk di bawah kuasa Allah yang maha tinggi. Karena itu jemaat dikasih Tuhan saya mau sampaikan. Kamu terima kuasa itu enggak main-main. Itu luar biasa. Sebetulnya memang di dalam Kisah 1:8 dikatakan kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana kuasa kok bisa untuk memampukan kita jadi saksi? Sebetulnya prosesnya panjang. Karena semua bermula dari diri kita. Diri kita dibebaskan dulu. Diri kita dimerdekakan dulu. Ingat, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saat orang dipenuhi Roh Allah, dia dimerdekakan. Dari apa? Dari segala ikatan, belenggu, kutuk, dari segala kuasa-kuasa yang lain. Dibebaskan. Karena ada kuasa Tuhan itu. Jadi ini hal yang sangat-sangat penting untuk orang percaya. Dalam renungan saya pagi tadi, sampaikan bahwa Roh Kudus itu penolong. Berarti Tuhan memandang bahwa manusia, orang-orang percaya, itu butuh ditolong. Ada amin? Siapa yang tidak butuh pertolongan? Kita semua butuh pertolongan. Dan Tuhan memberikan penolong itu, yaitu Roh kebenaran. Jadi, kalau kita diberi penolong, kita pasti tertolong. Pertanyaannya, sudah kamu terima Roh kebenaran itu? Sudahkah engkau terima penolong itu? Karena dikatakan penolong itu akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Roh Kudus itu akan tinggal dalam kamu. Saya pernah sampaikan bahwa ada masanya di perjanjian lama itu Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menuntun umatnya. Lalu masuk di zaman perjanjian baru, zaman Yesus Kristus, Tuhan sendiri jadi manusia untuk menuntun kita. Manusia, kita belum ada ya. Nah, setelah Yesus naik ke surga, saatnya Tuhan tetap menyertai, yaitu dengan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita akan disertai sampai akhir zaman. Roh itu ada dalam hidup kita, kalau saudara mau terima. Firman Tuhan juga berkata, mintalah, maka ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang belum penuh Roh Kudus hari ini, ayo berdoa minta dipenuhi Tuhan. Siapa yang memenuhi kita? Roh Kudus. Siapa yang melayani? Ini istilah baptisan Roh Kudus ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, coba lihat dulu. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Ayatnya yang ke 6.
5 ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes baptisan air. Kalau setelah itu ada peristiwa namanya baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Bukan Yohanes, bukan manusia, tetapi yang membaptis Tuhan sendiri. Makanya kita percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, sekalipun tidak dilayani baptisan Roh Kudus, ya, banyak gereja mengadakan pelayanan baptisan Roh Kudus, tetapi sesungguhnya masing-masing bisa berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Amin. Penting, engkau diberi penolong, kamu nggak mau terima penolong, rugi. Kalau roh penolong atau Roh Kudus itu gak tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, yang rugi kita sendiri, ngadepi apa-apa dewe, abote disanggo dewe, ya. Padahal Tuhan sudah berikan penolong, tapi kalau kita tidak mau berseru kepadanya, kalau kita tidak mau bergantung pada Roh Kudus, maka kita akan menghadapi sendiri. Yo abot. Ada orang mengatakan, berat hidupku, aku gak kuat lagi. Ada Tuhan yang menyertai engkau dalam pribadi Roh Kudus. Salah dewe, ada Roh Kudus yang menyertai, nggak pernah komunikasi, nggak pernah mau curhat sama Roh Kudus. Loh, yang dia tinggal bersama kita kan artinya kemana saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin. Ya, ini penting untuk kita semua sebagai orang percaya harus mengerti, bahkan lebih dari itu. Saudara mesti ngalami sendiri. Coba lihat lagi sekarang Markus 16 ayat 17 dan 18. Ini tanda-tanda orang yang percaya. Orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, kalau belum minta dipenuhi lagi, minta pengurapan baru. Aku dulu pernah, Pak. Tapi aku suwe biang ate sasane kok kayaknya biasa saja hidupku. Kok saya abot uripku. Minta dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu sebab engkau adalah bait Roh Kudus. Coba lihat Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Perhatikan, saya tanya dulu, siapa yang orang percaya di tempat ini boleh angkat tangannya. Yang percaya saja, yang gak percaya gak usah. Oh puji Tuhan, semua orang percaya. Berarti tanda ini berlaku untuk Bapak Ibu Saudara semua, amin. Nah, sekarang apa tanda-tandanya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Amin. Yang diusir siapa? Setan. Yang lari siapa? Setan. Jangan kita. Jangan sampai seperti anak-anak Skewa. Aku menyumpahi engkau dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Habis itu apa? Ditantang balik. Wes sopo? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Lah kamu siapa? Jangan sampai saudara digitukan, saudara langsung meleret. Jangan salah loh. Saudara coba musyrikkan dalam nama Yesus, tiba-tiba bisa berbalik loh. Ya, saya masih ingat ngadepi peristiwa seperti itu. Saya nggak perlu cerita orangnya, tapi satu kali pernah ditantang. Kamu siapa? Wah, disenantangi luar biasa sekali. Wah, langsung dengan iman, dengan keberanian yang kita jawab. Aku dan teman-teman ini anak-anak Allah yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Lah kamu siapa? Deprok saudara. Masih ingat peristiwanya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi itu saya ingat terus. Kok kelingan kayak anak-anak Skewa. Lanjut dulu kita baca. Yang pertama mengusir setan. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa yang baru yang kamu belum pernah. Bahasa roh salah satunya yang kita mesti tanggap. Bahasa roh, ada bahasa roh seperti yang kita gunakan untuk komunikasi dengan Tuhan. Tapi dia ada pengertian yang lain. Nanti bahasa roh itu bahkan kadang-kadang seperti bahasa yang tadi orang Arab bisa mendengar. Ya, sama sebenarnya bahasa roh yang dimaksud. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Pawang ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang keempat, yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba sedikit-sedikit kita coba pelajari. Yang pertama, ngusir setan.
Tidak usah cari setan. Yang pertama, orang ketika sebelum kenal Yesus, roh apa yang ada dalam dirinya? Biasanya roh macam-macam. Itu bagian dari kuasa roh jahat. Usir dulu itu. Kok aku selalu pengen nesu ya. Ini roh agak bertengking, suruh keluar. Dalam Yesus. Pikiran yang roh-roh yang masuk dalam pikiranku, roh-roh jahat yang bikin aku marah-marah, keluar dalam nama Yesus. Usir diri, gak usah jauh-jauh. Bisa juga nanti orang lain bisa. Tapi yang pertama saudara, dari diri kita. Ayo usir roh yang ada dalam dirimu. Wah aku kok pengen anyel tok ya hatiku ya. Aku merungsung tok ya. Ngopo sih ini? Kalau saudara sadari bahwa itu ada spirit yang lain, saudara tengking dulu. Ya, belum lagi nanti roh yang lain. Ada temennya, wah dia kerasukan. Ya oke, kita tengking juga dalam nama Yesus. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ini bahasa rahasia. Ya, dalam 1 Korintus dikatakan bahwa 1:14 kita berbicara kepada Allah. Tidak seorang pun mengerti bahasanya. Jadi itu bahasa rahasia, bahasa doa. Tapi memang ada pengertian yang kedua, ada juga bahasa roh yang harus ditafsirkan. Ada dua pengertian. Bahasa roh yang pertama itu bahasa rahasia yang tidak seorang pun mengerti bahasanya. Artinya ini bahasa doa, itu nggak perlu ditafsirkan. Tapi yang kedua itu bahasa roh di mana orang itu menyampaikan pesan untuk orang lain. Nah itu harus ditafsirkan. Ya, di jemaat Korintus waktu itu sampai heboh dengan itu, sampai Rasul Paulus mengeluarkan pernyataannya harus seorang demi seorang, ya ditafsirkan seorang demi seorang, nggak boleh barengan. Nah itu ada dua pengertiannya. Tapi intinya sama. Bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti bahasanya. Bahasa rahasia kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mereka akan memegang ular. Jangan diartikan harafiah. Ya, memegang ular ini bicara juga bahaya. Maut akan menghadapi seperti itu. Bahkan mungkin melepaskan orang dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya, ular ini kan bicara kuasa gelap. Bicara setan. Melepaskan. Jadi yang pertama untuk diri kita, yang kedua ini bisa kita peperangan rohani. Ya, terus yang keempat, sekalipun mereka minum racun maut, jangan dipraktekkan. Tapi saudara mesti percaya, sekalipun seandainya terjadi seperti itu, tidak akan mendapat celaka. Saya dengar banyak kesaksian teman-teman saya. Dia pelayanan ke luar pulau. Di sana itu karena nggak disukai, karena orang asing dikasih racun makanannya. Setelah makan nggak mati-mati, tunggu nggak mati-mati. Penasaran dicuil makan dilempar ke kucing-kucingnya muntah-muntah mati. Loh, kok dipangan kayak rapopo kok kucingku mati? Baru mereka tanya, Bapak ini siapa? Nah, kesempatan baru Injil diberitakan, akhirnya bertobat warga itu. Nah, sekalipun minum racun maut bisa juga seperti itu. Racun maut ini sesuatu yang pahit. Ini juga bisa diartikan sekalipun hidup kita mengalami sesuatu yang pahit, kita tidak celaka. Amin. Ya, tidak celaka karena ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang menyertai. Nah, kalau kita lolos 4 ini semua kita bisa alami. Yang kelima ini dahsyat. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Semua ini tanda orang percaya. Kalau kita semua ini orang percaya, berarti ini harusnya ada dalam diri kita. Amin. Ayo, tapi tidak selalu harus dipraktekkan secara harafiah. Saya bilang tadi ngombe racun nek ulo cekel belum tentu harus gitu. Nek wani ora apa-apa, bukan itu maksud ayat ini. Tidak ngajari kita semua jadi pawang ular, enggak. Ya. Tetapi sekali lagi karena ini tanda, ini bisa dialami kita semua, termasuk yang kelima. Ini tidak bicara hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Kita semua, Anda sekalian. Tasya, bisa Pak? Bisa. Tumpangin tangan. Mungkin siapa yang sakit temennya mungkin. Kamu sakit, oh lemas banget apa? Dalam nama Yesus. Wah, tiba-tiba luar biasa loh, aku jadi penak ya loh. Bisa saja. Ya, sekali lagi ini harus dilakukan. Yang kelima ini mau tidak mau karena firman-Nya mengatakan kamu akan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Berarti saudara mesti ketemu orang sakit. Nek ketemu orang waras terus tidak bisa dipraktekkan. Ya, jadi sekali lagi tanda ini menyertai untuk apa? Supaya jadi kesaksian.
Ingat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa ia memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa supaya kamu jadi saksiku. Kalau saudara mengalami ini semua, saudara ngusiri setan-setannya ya lunga tenan wedi tenan. Wah, saudara bahkan mengalami masalah bertetap kuat, bahkan numpangin tangan orang sakit jadi sembuh. Sopo sing ra jadi heran. Dan akhirnya mesti bertanya-tanya, kowe kok ampuh men? Ampuh men piye? Kowe iso nambani wong loro toh? Saudara dikasih Tuhan, ingat kalau sudah sampai ke tahap itu, datang pada Tuhan, kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Jangan aku hebat om, jangan gitu. Rendahkan diri. Lakukan terus. Orang berkata, wah hebat sekali. Yang hebat Tuhan Yesus. Ingat sekali lagi, Roh Kudus itu memuliakan nama Yesus. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, kok dipakai Tuhan sembuhin orang, numbangin tangan orang sakit, orang yang sembuh, orang yang sembuh akhirnya bertanya-tanya dan akhirnya ingin kenal Tuhan Yesus. Bagianmu untuk mengenalkan Dia. Ayo bimbing terima Yesus. Jadi bukannya bukan gitu. Tetapi arahkan sekali lagi semuanya untuk Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua. Roh Kudus itu penolong. Ya, menolong saudara dalam segala keadaan saudara, termasuk menolong untuk bisa menjadi saksi. Saksi itu harus diawali dari kesaksian hidup. Hidup kita jadi kesaksian. Kalau hidup kita jadi kesaksian, kita mengalami apa-apa, mengalami masalah segala macam bisa kuat. Orang akhirnya bertanya-tanya, kok bisa sih? Kita kan sama atau keadaannya, tapi kamu kok bisa? Ada satu cerita, nggak tahu ini fiksi atau beneran. Di tengah bencana alam, gempa bumi, rontok semua, rumah ambruk semua. Ada keluarga yang rumahnya ambruk itu, ya, dia selalu kumpul berdoa. Terima kasih Tuhan, puji-pujian tonggone gumun, tonggone dong penggerutu. Kok iso sih kayak ngono? Dan urip kok kaya ngene yo malah dadi sing bangun ambruk nangis guru-guru. Sementara ada satu keluarga itu dia memuji Tuhan. Tuhan terima kasih engkau baik. Kok iso baik? Kok iso ngono to? Lah ngopo mbok gawe kowe menggerutu yo ora bali. Tapi nek mengucap syukur Tuhan bisa limpahkan berkatnya yang lebih. Akhirnya jadi kesaksian loh. Orang mengalami masalah bisa jadi kesaksian? Bisa. Saat orang sakit sampai kritis, dokter angkat tangan tiba-tiba dilawat Tuhan, dijamah Tuhan jadi sembuh. Orang podo ngumun tuh. Kok iso? Dokter yang mengatakan angkat tangan. Siapa tahu justru saudara akan jadi orang yang memenangkan dokter untuk mengenal Yesus. Makanya kalau mengalami masalah yang berat, masalah yang luar biasa, saya mau beritahu, saudara tidak jauh dari mujizat. Ada amin? Semakin gede masalahmu, semakin berat masalahmu, engkau nggak jauh dari mujizat. Dan kalau engkau mengalami mujizat, selalu ingat dua hal ini. Satu, mengucap syukur. Yang kedua, bersaksi. Itu kesempatan. Karena perkataan kesaksian yang disertai dengan pengalaman bersama Tuhan itu dahsyat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan oleh bilut-bilutnya kau sembuh. Tapi hari itu kau betul-betul mengalami. Itu dahsyat. Orang bisa akhirnya ingin tahu. Dan kesempatan kita untuk mengenalkan mereka kepada Yesus. Mari saya mengajak kita semua. Undang Roh Kudus penuh hidupmu. Kalau belum, saatnya kau minta. Aku belum ngerti seperti apa. Seperti jemaat itu. Ya, ada jemaat-jemaat yang mana mereka sudah percaya Yesus tapi belum penuh Roh Kudus. Mereka minta akhirnya dipenuhi Roh Kudus juga. Intinya saya mengajak kita semua supaya hidup kita ini lebih lagi hidup yang benar-benar hidup. Jangan terbelenggu masalahmu sendiri. Jangan pikirkan hidupmu sendiri. Saatnya kita memandang ke atas dan kita meresponi apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan percayalah ada Roh Kudus yang menyertai. Kalau ada Roh Kudus maka hidupmu tidak biasa saja. Amin. Tanpa Roh Kudus biasa bahkan luwih abot. Tapi dengan Roh Kudus hidup jadi tidak biasa. Pelayanan ini, gereja ini ada juga karena karya Roh Kudus. Saya melayani Tuhan sampai hari ini juga karena Roh Kudus. Kalau enggak, saksinya ada Mbak Pari dan yang beberapa yang senior ini. Saya tuh orang celingus, orang yang tidak bisa berdiri di depan orang banyak. Jujur saya mengakui, di kampung saya, adik saya juga ada. Sampai saya SMP pun enggak pernah metu nyinom ora isin aku. Karena apa? Kristen Dewi.
sok dipoyoi. Ada orang-orang, saya masih ingat orang-orangnya. Sekarang saya berani ketemu mereka. Dulu saya itu wah nek kayak minggir saya. Kenapa? Dilokke lho. Wah, wong Kristen mati dipenteng. Segala macam lah pokoknya elek-elek dibully istilahnya. Ya, cuma dikasih Tuhan. Roh Kudus mengubah hidup. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pun hingga saat ini banyak diubah Roh Kudus. Amin. Engkau yang merasa kok aku gagal terus ya. Kok aku selalu jatuh bangun ya. Saat yang engkau berseru dan minta Roh Kudus menolong engkau. Orang yang ditolong Roh Kudus, dia bukan jatuh bangun jatuh, tapi dia akan sekalipun jatuh dia akan bangun lagi. Mau jatuh berapa kali dia tetap bisa bangun kalau ada Roh Kudus. Gagal berhasil, terakhirnya mesti berhasil. Ya, tanpa Roh Kudus gagal. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Artinya tetap ada kebangkitan. Walaupun tidak ada jaminan bahwa ketika penuh Roh Kudus kita jadi orang yang bebas, enggak ada masalah, enggak. Tetapi ingatlah segede apapun masalah kita, ada Roh Kudus, ada Tuhan bareng kita. Nah, kita kesandung jatuh, Roh Kudus juga ikut bersama kita. Saat kita sendirian, engkau enggak sendiri, ada Roh Kudus. Saat engkau dibully orang, disakiti orang, ingatlah ada Roh Kudus di dalam dirimu. Mari saya mengajak kita semua, alami kepenuhan Roh Kudus dan jadilah saksi Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau Roh Kudus dicurahkan atas kami semua. Kami mengenang kembali, memperingati akan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami pun akan dilawat dan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan.